Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Profesor Dr. Muhammad Sabri AR MAG selaku Direktur Pengkajian Kebijakan PIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang akan berbincang-bincang tentang lentera kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Profesor Sabri ya. Selamat datang Prof. Terima kasih semuanya Bu Ya. Selawati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik ya. Baik. Sehat ya Prof Alhamdulillah ya. sehat. Kita hari ini berbincang-bincang tentang topik yang Bapak ambil yaitu lentera kehidupan. Ya. Dalam aransemen kehidupan Bapak secara pribadi, kita dalam pribadi sejati kita butuh lentera kehidupan. Bagaimana Pak? Ya, lentera kehidupan ini saya memaknai secara harfiah. Lentera itu artinya cahaya ya, atau pencerahan. Jadi Ya. saya terkenang dengan satu pengandaian seorang filosof muslim yang sangat terkenal, itu Syuhrawardi. Dia mengenalkan filsafat cahaya gitu. Ya. Isyraqiyah. Itu diinspirasi oleh teks-teks suci Al-Quran, misalnya Allahu Rabbus Samawati wal Ardh. Dia adalah Tuhan segala-galanya. Kemudian Allahu Nuru Samawati wal Ardh. Dia adalah meta cahaya itu seluruh realitas. Dan Allahu Nurun ala Nurin, Nurun Foka Nurin dan sebagainya. Sehingga cahaya, sumber dari segala cahaya sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gitu. Jadi ketika seseorang ingin tertuntun dalam kehidupannya, maka dia harus menyadarkan dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang ilahi, ada titipan cahaya dalam diri setiap orang yang dalam tradisi Islam disebut sebagai ruh gitu. Ketika aku telah menciptakan manusia sempurna, kata Tuhan dalam Al-Quran, secara fisikly sudah tumbuh mulai dari perjumpaan spermatozoa dan ovum dari kedua orang tua kita. Kira-kira dalam keterangan nubuah tak kurang dari 120 hari, maka Allah menyatakan faizata sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kutiupkan dariku ruhku. Nah, ruh inilah yang menjadi cahaya dalam diri kita, sehingga ketika seseorang tertuntun oleh ruhnya sebagai satu titipan Allah dalam setiap pribadi, maka disitulah ia menjadi lentera dalam kehidupan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal lentera, Ya. artinya ada masanya lentera itu besar, ada masanya sedang, ada masanya kecil. Bisa di dalam kehidupan kita lampu itu sedang mati. Ya. Bagaimana kalau lampu sedang mati Pak? Kegelapan. Kegelapan. Nah, bagaimana kalau kegelapan Pak? Nah, itu sebabnya dalam simbolisme Al-Quran ada antitesa daripada cahaya, yaitu kegelapan. Kegelapan. Kalau cahaya itu adalah nur, maka kegelapan itu zalim atau zulman. Jadi akar kata zulman itu sebenarnya adalah gelap. Jadi orang-orang yang dikepung oleh kezaliman, maka seorang itu tertutupi oleh sebuah kegelapan. Nah, itu sebabnya lentera ini akan terancam untuk selalu gelap. Ada suatu pernyataan bahwa nurun ala nuri itu cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis itu hanya diberikan kepada yang disukai oleh Tuhan itu sendiri. Jadi Allah itu adalah zat yang tak terpermanai dan sangat tidak tersentuh. Oleh karena itu beliau atau Tuhan bermanifestasi ke dalam sifatnya gitu. Jadi dari zatnya yang tak tersentuh, dia bermanifestasi ke dalam sifat. Sifat bermanifestasi ke dalam asma, nama-nama, dan asma bermanifestasi dalam af'al atau ciptaannya. Nah, sifat yang paling dekat dengan zat Allah itulah hamdun. Hamdun itu sebenarnya bukan bermakna puji, tapi bermakna maha tak bercacat gitu. Makna asalnya itu. Sehingga ketika Tuhan mengenalkan manifestasi sifatnya setelah zat itu hamdun, makanya ada yang menarik dari hamdun ini. Itu sangat dekat dengan kata Ahmadun dan Muhammadun. Itu menarik sekali. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, Ana Ahmadun bila mim. Saya sebenarnya hakikatnya itu Ahmad. Tanpa mim, yaitu Ahad. Jadi beliau bermain-main dengan dunia semiotika agar kita
memberi satu pemahaman baru bahwa sebenarnya hamdunya Tuhan itu, manifestasi cahayanya Tuhan itu melimpah ruah kepada Muhammad sebenarnya. Jadi Muhammadlah yang dalam tradisi mistik Islam itu disebut al-majla al-ilahiyatul kamilah. Dialah manifestasi Tuhan yang paling sempurna gitu. Makanya Al-Quran juga berbicara ketika bicara metafisika cahaya, Al-Quran memberikan penegasan bahwa Muhammad itu sirajan munir, dia adalah meta cahaya yang tak terpermanai sebagai satu limpahan cahaya maha cahaya Tuhan kepada beliau. Pak, ini saya mau ngomong ini analogi Pak ya. Analogi kita punya gardu listrik ya. Kemudian kita mendapatkan screen di rumah karena kita rumah sudah dibangun. Screen itu ada tidak mungkin kalau tidak ada rumahnya. Nah, bagaimana dengan cahaya lampu kalau tidak ada screen-nya? Dia ada lampu tapi tidak ada screen-nya. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Terbalik ini bukan ada screen, ada lampu tapi lampu mati. Tapi dia ini saat ini tidak ada screen-nya. Bagaimana? Screen itu kan media. Screen itu media yang mengkoneksikan, yang menghubungkan dengan sumber cahaya. Jadi ketika tidak ada screen yang berkoneksi dengan sumber cahaya, maka lampu tetap padam. Oleh sebab itu, di sinilah posisi Muhammad SAW sebagai wasilah, sebagai penghubung, sebagai bridging. Dialah menjadi jembatan cahaya untuk menerangi kehidupan setiap pribadi gitu. Makanya dia itu disebut sebagai manifestasi cahaya ilahi gitu. Dalam sholat, Ibnu Arabi seorang filosof Muslim pernah mengandaikan dari kata alhamdu itulah turun hakikat sholat. Alif lam itu, alif menurunkan duhur, lam menurunkan asar. Sementara ha mim dal menurunkan maghrib, isya dan subuh. Alif lam ini karena dia manifestasi Allah, itu sebabnya harus disirkan. Makanya salat duhur itu harus sirrun, karena Allah itu sirrun ala sirrin, dia rahasia rahasia. Dengan kata lain nggak boleh ada suara pun, itu duhur. Karena alif lam itu manifestasi. Sementara ha mim dal itu wujudnya adalah Muhammadun, itu harus dizahirkan karena dia adalah manifestasi ilahi. Makanya salat maghrib harus zahir, salat isya harus zahir, salat subuh harus zahir, karena itu adalah merupakan permainan simbolik dari Tuhan bahwa manifestasi zat Allah itu adalah hamdun, alhamdun, tapi manifestasi alhamdun itu adalah Muhammad. Kira-kira seperti itu. Makanya dalam metafisika cahaya, disitulah letak mengapa Muhammad disebut oleh Al-Quran sebagai sirajan munir, karena beliau sebenarnya manifestasi cahaya dari seluruh realitas kosmos ini. Gitu. Apa yang Bapak harapkan dari sebuah fenomena, keadaan, kesulitan dengan cahaya atau lentera ini? Karena kehidupan ini sebenarnya gelap. Ya. Ketiadaan cahaya adalah kegelapan dan itulah zalim. Makanya saya selalu memaknai bahwa kezaliman itu adalah orang yang berkutat pada kegelapan itu. Oleh sebab itu hakikatnya artinya dia mati lampunya, dia repot ya Pak ya. Repot. Mati lampu tuh repot ya Pak ya. Repot. Karena coba di rumah mati lampu bingung ya Pak ya. Kebingungan ya Pak. Dia menerabas kiri kanan. Maksudnya ininya fenomena tuh kebingungan ya Pak ya. Kebingungan karena nah kalau kita sedang bingung berarti sedang mati lampu Pak ya. Jadi zulman zalim itu mati lampu kehidupan. Lagi mati lampu ya. Jadi tanpa lentera ya Pak ya. Nah inilah kita jangan terlalu serius Pak ya. Mungkin kita harus saling mengasihi kan. Nah, bagaimana kalau kita sedang mati lampu, bagaimana orang lain mati lampu? Kita bisa merasakan penderitaan kita sedang mati lampu itu. Nah, ini yang saya pikirkan terus setiap hari di aransemen kehidupan. Bagaimana kalau saya mati lampu? Saya tahu rasanya, Pak. Gelap itu bingung loh, Pak. Pengen kemana-mana, takut jatuh lah gitulah, apalah gitu kan ya. Bagaimana juga orang lain sama sebetulnya. Kalau gelap itu kebingungan loh, Pak. Tapi saya terkenan dengan salah satu surah ya dalam Al-Quran, surah At-Tariq. Allah juga memainkan dunia tanda di situ, bersumpah wassama demi langit, At-Tariq demi kegelapan malam. Ada tukang hapisnya Pak ya. Ada an-najm tsaqib, ada bintang. Tapi yang menarik di sini bahwa kegelapan itu jangan dimaknai sebagai satu hukuman. Yang kita harus hindari adalah kezaliman. Jadi gelap dalam pengertian hidup, justru disitulah hakikat diri kita biasa muncul. Ketika kita di siang hari
berhadapan dengan sejumlah orang, akan kelihatan jabatan-jabatan formalnya. Itu terkadang kita saling menghormati dengan penuh kepalsuan karena terjebak dengan ini. Oleh sebab itu kaum sufi mengatakan waspadalah kehidupan di siang hari karena itu adalah kepalsuan. Hakikat yang hidup sesungguhnya adalah di malam hari. Jadi malam hari itu bukan kegelapan zalim, tapi justru semakin merasakan hakikat diri. Karena rahasianya kan di situ dipegang 2 kali kan, mati dan tidur. Bukan jiwanya oleh Tuhan, selebihnya tidak ada. Gitu. Wafat dan saat tidur itu kan latihan kita gelap ya Pak ya. Makanya tentang malam ini Tuhan mengingatkan taklukkan malam, bukan zalim. Kegelapan dalam arti malam, manfaatkan itu karena disitulah ruang yang sangat memungkinkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Misalnya Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah engkau manfaatkan 2/3 malamku, kemudian tegakkan salat tahajud karena di sana teramat banyak kebajikan yang tak termenai gitu. Begini. Pak Sobri, Bapak dalam lentera kehidupan ini kan belajar filsafat Islam selaku guru besar UIN Alauddin Makassar ya Pak ya. Capek nggak Pak belajar filsafat Islam? Saya lihat kan banyak sekali kan orang belajar tapi kan tidak sanggup untuk belajar filsafat Islam. Bagaimana seorang Profesor Sabri guru besar belajar tapi sekaligus juga sebagai direktur jabatan rangkap lah, masih ada jabatan yang lain ya di BPIP ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak sebagai individu loh Pak, ini sebagai pribadi loh Pak. Ya. Jadi kalau saya kalkulasi sejak saya di pondok sampai meraih guru besar itu membutuhkan waktu tak kurang dari 35 tahun perjalanan. Luar biasa. Saya. 35 tahun. 35 tahun untuk guru besar filsafat Islam. Oke. Karena itu saya menganggap bahwa ini salah satu perburuan intelektual saya dan saya menikmati akhirnya sebagai passion gitu. Ada panggilan hidup bahwa semakin saya menekuni ini, saya semakin tertolong untuk memahami pesan-pesan kitab suci dari Tuhan yang terselubung di balik teks. Enggak cukup ya Pak ditekuni, tapi dinikmati ya Pak ya. Asik Pak ya. Asik gitu. Bicara tentang filsafat Islam, Bapak asik sekali ya Pak ya. Saya lihat. Saya menikmati dan Bapak memberikan kenikmatan itu kepada saya. Bapak bicara filsafat itu saya menikmati. Karena saya seneng kan, jadi sehingga saya oh ini. Coba kalau saya nggak ngerti, mungkin apa sih omongan Prof Sobri itu apa ya? Mungkin di situ ya Pak ya. Jadi lentera kehidupan ini asik sebetulnya. Persis. Kita bahas. Nggak akan habis 24 jam itu nggak selesai membahasnya Pak ya. Ya kalau mati lenteranya padam juga nggak selesai kita bahas. Ya sedang diselimuti itu tadi. Zalim. Iya. Di kabut kegelapan. Iya di kabut. Jadi ngangkat tangannya nggak kelihatan lagi nih. Kelihatan lagi. Nah, artinya diri sendiri tidak dikenal kan Pak. Iya. Intinya. Jadi memang ketika eksistensi diri, ketika kita terjebak pada aspek kebertubuhan. Iya. Orientasi tubuh saja, apa itu orientasi makan, minum, hubungan seksual dengan itu orientasi tanah karena ini bermuasal di tanah. Betul sekali. Dari sperma dan ovum ya, sulbi wa taraib dalam Al-Quran. Nah, tanah ini gelap. Tanah ini gelap. Dia harus naik ke langit sehingga dia bercahaya. Itu sebabnya ketika aspek kebertubuhan kita itu yang kita jadikan sebagai orientasi hidup hanya untuk makan, minum, subjek, objek. Itu hanya itu saja. Itu berarti kita terjebak pada kezaliman. Kita tidak berusaha untuk mi'raj, untuk transendensi, untuk menuju pada yang ilahi karena ada lentera dalam diri kita yaitu roh. Nah, ketika orientasi roh tidak lagi menjadi penuntun pergerakan kita, maka kita terjebak pada aspek kebertubuhan. Inilah yang disebut dengan menzalimi diri sendiri. Jadi kita dikepung oleh kezaliman dari aspek kebertubuhan saja menjadi orientasi hidup kita, maka itulah kita terjebak pada kegelapan. Tidak ada lentera lagi yang akan. Nah, kalau sudah bicara kegelapan, tadi kan antipati kita dari lentera ke kegelapan ini kan ada change ya. Persis. Kegelapan ke terang juga ada change kan. Persis. Dari terang ke kegelapan pun pasti ada sebab akibat. Gak mungkin tanpa sebab ya. Tiba-tiba gelap gitu. Persis. Nah, tanpa sebab tiba-tiba terang, gak mungkin kan Pak. Ada ikhtiar. Nah, bagaimana proses antara terang ke gelap, gelap ke terang Pak? Menurut Bapak Pak? Jadi memang ada satu kata dalam tradisi Islam yang melahirkan 3 istilah teknis, yaitu jahadah.
Jahada itu artinya sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Tetapi jahada ini ketika dia beraspek material namanya jihadun. Ya, jihadun ya. Jadi jihadun fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Itu aspek material, berjihadlah di jalan Allah dengan materi dan dirimu secara physically. Tapi ada juga jihad dalam jahada yang kedua, yaitu ijtihadun. Itu adalah cerahkan pikiranmu, cerahkan rasionalmu untuk menangkap pesan-pesan ilahi secara kitab suci maupun teks-teks ilahi di semesta raya. Tafsir kala itu dengan ijtihad. Ya. Tapi ada juga yang paling puncak, yaitu mujahadah. Mujahadah itu adalah satu bentuk pencerahan, betul-betul ada lentera yang dititip Tuhan, yaitu roh. Ini yang menuntun sebenarnya kita jangan terjebak pada jihad dan ijtihad. Tapi harus naik kelas menjadi mujahadah. Tapi bicaranya mudah, Pak. Tapi iya, tapi makanya satu kata manusia kunci, sulit untuk melakukan mujahadah itu. Satu kata kunci namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Iya. Harus ada habituasi, harus ada pembiasaan, dan saya kira itu apa yang Ibu Susilawati lakukan itu proses riyadhah. Dituliskan riyadhahnya, saya ada buku riyadhah. Oh, riyadhah. Ada. Mujahadah juga Mujahadah. Makanya saya luar biasa ini. Ini saya 35 tahun, saya harus membutuhkan waktu untuk menemukan itu. Saya bincang-bincang, loh Ibu ini hanya beberapa saat dapat itu. Nah, saya sadar kembali bahwa saya ilmu formal, Ibu ilmu laduni gitu. Pak Sobri, lentera kehidupan itu tidak bisa kita sedikit pun untuk abaikan. Persis. Karena kita akan kebingungan, Pak. Persis. Makanya saya mencari, kalau saya gak bisa saya gelap, bingung saya, tiap hari itu bingung. Nah, ada orang saya, kok gelap dia kok gak bingung ya gelap itu. Padahal gelap itu kan bingung. Dalam arti kalau kita gelap pasti bingung, kita mau ngapa-ngapain gak bisa gitu kan. Kegelapan itu dimulai dari kegelapan diri. Iya. Menggelapkan eksistensi diri. Iya. Artinya kan serat kehidupannya tidak ada. Persis. Jati diri kan, sidik jari kita kan seratnya ada. Persis. Ikan salmon dengan ikan tongkol udah beda, Pak. Sama ikan kembung udah beda serat, Pak. Persis. Nah, kembar aja beda serat loh, Pak. Jati dirinya, Pak. Sidik jarinya beda loh, Pak. Jati diri itu. Nah, kalau kita nggak kenal, tak sayang kan, Pak. Persis. Jadi kalau kita nggak kenal, berarti kan kita tidak disinari lampu itu. Lenteranya nggak ada berarti kan. Karena kita nggak bisa baca diri kita sendiri kan. Habis itu baca orang bagaimana, Pak? Ngebacain orang tapi nggak ngebacain diri bagaimana, Pak? Jadi memang hampir menjadi sebuah postulat. Ya, postulat itu semacam basis filosofis di seluruh tradisi kerohanian agama-agama, bahwa untuk membangun tradisi kerohanian itu mesti dimulai dengan pahamilah dirimu gitu, kaji dirimu. Makanya aspek diri ini menjadi sangat penting sekali dalam tradisi Islam, termasuk bagaimana Anda mengenal diri Anda. Kita ini kan terkadang merasa galau ketika kehilangan benda-benda yang kita anggap mahal. Kita kehilangan laptop gelisah, kehilangan mobil gelisah. Tapi pernahkah kita gelisah karena kehilangan diri sendiri? Jati diri kehilangan diri gitu. Jadi nah itulah terkait dengan lentera tadi kan, kalau ada lentera bisa baca. Persis. Yang dibaca diri sendiri dulu kan. Bagaimana bisa membaca kalau gelap? Kita menggelapkan diri sendiri. Aduh, alhamdulillah ya. Ini saya ada menciptakan banyak lagu master macam-macam. Termasuk itu menemukan lentera diri. Iya, saya minta Mas Idris di aransemen. Tapi ada masternya. Di YouTube ada masternya. Saya sendiri yang bawa. Saya terkenal dengan tentang diri itu. Seorang penyair Jalaluddin Rumi mengatakan, sahabatku, janganlah engkau menangis ketika aku meninggal dunia, karena sejatinya di bawah kakiku masih ada 7 lapis langit gitu. jadi sang aku ini sebenarnya makanya dalam surat Thariq was-sama, demi langit, ketika ini dicoba ditakwilkan, mengapa Tuhan bersumpah kepada langit, kemudian wat-Thariq demi kegelapan malam, dan an-najmus tsaqib demi bintang yang berputar cahayanya. Ternyata ini dunia kode. Ketika Tuhan mengatakan, wahai manusia, ketika engkau ingin mengetahui hakikat dirimu, kamu sebenarnya itu bagian dari elemen langit. Kamu itu makhluk langit yang terjebak di bumi. Jadi ketika persoalan-persoalan bumi ini menghantam Anda, santai aja, karena kamu bagian dari langit. Mi'raj lah, transendensi lah, kamu punya sayap-sayap cahaya, kata Rumi, maka terbanglah. Pada saat itu Anda menyadari bahwa Anda bagian dari komunitas langit, bukan komunitas bumi. Mengapa engkau terjerembab di bumi padahal engkau adalah makhluk langit? Itulah kira-kira pesan Quran was-sama. Ingat, kau ini makhluk langit yang terjebak pada historis bumi. Kira-kira. Dengan ada lentera menjadi yang disukai Tuhan. Kita melesat. Ya,
pasti disukai kan. Persis. Itu janjinya. Kan nggak mungkin mengingkari Tuhan itu kan. Ya. Hamba yang kusukai adalah cahaya di atas cahaya. Begitu kan ya, Ya. Prof ya. Dan itu Kita akui sama-sama Prof ya. sama-sama. Itu nggak mungkin kita hindari itu kan. Ya. Kalau kita ingin disukai, jadilah cahaya itu, maha cahaya itu Persis. harus kita raih kan itu. Optimasikan. Ya, dioptimasikan. Loginnya harus kita optimalkan. Ya. Mm. Selalu ku dapati dirimu dalam diriku. Jika aku ingin bertemu, dikala aku merindu, selalu engkau kasihi diriku. Bila dalam membutuhkan dirimu, selalu aku diberi, dikala aku memohon petunjukmu. Selalu engkau lindungi, dikala diriku dalam keadaan dicerca segenggam bara api. Selalu aku dikembalikan padamu di saat aku tidak mampu. Selalu engkau datang di setiap saat. Jika aku bermohon dengan tenang, selalu aku dijaga dalam tidurku. Di saat aku sejenak menghilang, selalu aku dituntun dalam keadaan aku tidak pasti kemana tujuan langkahku. Selalu engkau hadir pada saat aku sedang membutuhkan dirimu. Dalam tempo sekejap saja, selalu aku kau kasihi selama hidupku. Selalu aku kau kasihi selama hidupku. Ya. Alhamdulillah Prof Sabri, kalau kita mendengarkan salah satu lagu ini, contohnya lagu Selalu. Selalu ku dapati dirimu dalam diriku. Ya. Kalau kita tidak ingin menghidupkan lampu itu, lentera itu, yang salah siapa Prof? Itulah pilihan-pilihan moral. Jadi memang yang salah kita. Ya. Karena Tuhan memberikan pengetahuan dengan pilihan-pilihan moral. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan, ada potensi kejahatan yang saya tanamkan sama Anda. Terus ada potensi baik cahaya. Qad aflaha man zakkaha. Ketika pilihanmu itu jatuh pada cahaya, berbahagialah Anda.
Tapi wa qad khaba man dassaha. Ketika Anda memilih yang gelap itu, maka celaka. Ini Jadi Prof, bebas pilih. masalah potensi. Di sini yang tidak banyak paham bahasa teknis. Potensi itulah bisa potensi malaikat, potensi Setan. jin, potensi iblis, Persis. setan, manusia. Tinggal kita mau mempotensikan yang mana. Makanya ketika potensi kejahatan itu datang, Karena potensi iblisnya bertubi-tubi, besar. Hah? maka kita tidak bisa sombong. Ya, Itulah kita bertaus, yaitu berauzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari benturan-benturan, sedotan, potensi tadi. potensi mengarahkan saya jatuh ke dalam kegelapan. Aku berlindung Ya. kepada Allah gitu. Kita nggak boleh sombong menghadapi godaan dan Ya. sebagainya. Kalau saya bisa hadapi itu, saya nggak bisa. Kita harus bertaus. Bertaus itu artinya betul-betul berlindung kepada kekuatan cahaya itu melalui gardu itu. Ya, Tidak boleh koneksi lentera kita ini terputus dengan gardu cahaya Ya, itu, ya. yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ini terputus, kita tidak berselawat dalam arti memusikkan beliau sebagai medan cahaya, rahmatan lil alam. rahmatan lil alamin, maka kita akan mengalami keterputusan. Disitulah Alam pun ikut bicara. persis alam sendiri menjadi gelap ketika dia tidak Diikutsertakan, berwasilah kepada ya. Muhammad gitu. Itulah hakikat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, itu fungsi Khalifah kan mengikutkan Persis. alam, itu kan kesadaran Khalifah. Ya. Kalau kesadaran tidak ada, alam tidak diikutkan dalam Iya, konteks apapun kita. betul. Jadi kita tinggalkan dia kan. Persis. Akhirnya alam itu memuntahkan kita juga. Ya. Jadi alam ini terciptakan dari metafisika cahaya Muhammad secara ontologi. Itulah yang dalam filsafat Ibnu Arabi kun fayakun itu. Dalam salah satu karya beliau apa yang disebut dengan Syajaratul Kaun, Iya. tentang pohon realitas atau Ya. pohon kosmos. Semua pohon realitas bibitnya itu adalah kun. Ya, Gitu. bahasa Jawanya kasunyatan Kesunyataan persis. realitas. Seluruh Harus- realitas berakar ya, si kun. dari akarnya. Betul. Kasunyatan itulah Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau tidak kebijakan, individual itu menjadi suatu Persis. akumulasi secara kolektif, berarti tidak ada musyawarah. Ya. Karena musyawarah tidak mungkin sendiri kan. Persis. Ya enggak? Masa kita musyawarah sendiri? Itu namanya monolog. Ya, monolog bukan musyawarah. Bicara sendiri. Iya, jadi kita memang harus mencetuskan ide-ide itu yang segar supaya ini mengemuka, dimusyawarahkan ide-ide itu Iya, iya. untuk kebaikan kan, Prof? Iya enggak? Benar. Kebaikan bersama kan gitu intinya. Nah, ngobrol asik-asik tapi kita bagaimanapun waktu ya, Prof. Nanti kita sambung lagi. Dengan Prof senang hati. mengambil nanti kan di dalam topik pemimpin sejati itu ada mutiara kehidupan nanti. Oke. Insyaallah ya, Prof. Siap. Insyaallah. Saya tunggu ya di Dengan SSO senang ke hati. depan SSO. dengan topik yang lain ya. Dengan senang hati. Untuk saat ini topik Lentera Kehidupan, semoga pemirsa tercerahkan walaupun sedikit ya. Kita berbagi tentang Lentera. Kalau padam bingung kita. Ini acara ini nggak akan terlaksana kalau padam Lentera ini. Persis. Lampunya padam, tidak ada aliran dari gardu atau sekring kan. Persis. Atau dia kalau korslet jatuh gitu loh. Tiba-tiba gelap. Iya ya. Apa yang mau disampaikan Prof untuk handai tolan anak Ya. cucu istri? Saya kira Ya. ilmu yang paling dasar dan paling inti adalah mengenal diri. Ya, Jadi pengetahuan tentang hakikat diri itulah pintu masuk untuk mengenal Tuhan. Makanya Ya. ada geometri dari sofistik man araf nafsahu faqad araf Ya. rabbahu. Orang siapa yang sukses mengenal hakikat dirinya, dia berpotensi mengenal Tuhannya gitu. ya. Potensinya kan ada. Ada. Ya kalau ada, kalau listrik tadi tinggal dicetek gitu kan, lampunya nyala. Itu potensi kan. Ya. Kalau dia nggak mau nyalain ya sudah, Gelap terus. gelap terus gitu. Begitulah mengenal diri kan. Potensi untuk mengenal Aulanya ada ya, Ada. Prof ya. Itu ya, Prof ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tercerahkan Amin. supaya tidak merasa oh aku sudah mengenal diri. Tidak mudah. Kalau lampunya ada, seklar ada, tapi gardunya tidak ada juga tidak bisa ya, Prof ya. Ya, ya, Di gardunya diputusin bagaimana, Prof? Itu pesannya, Prof ya. ya, ya. Jadi kita jangan sombong di situ. Betul. Kalau kita ada gardunya mengalirkan ke sekring, Ya. sekringnya ada, seklarnya ada, lampunya nggak ada, bagaimana, Prof? Mati juga ya, Prof. Ya? Tetap gelap. Tetap gelap. Ya, itu ya pesan terakhirnya ya benar. untuk
Lentera Kehidupan. Terima kasih banyak Prof yang Sama sudah dengan senang hati Bu Susi. luar biasa menyumbangkan pikiran ya untuk bangsa dan untuk anak cucu Amin. bangsa ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan